Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayah, bunda, jamaah Masjid Al-Ikhlas Los Angeles yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua malam ini, sehat? Alhamdulillah, enggak kerasa ya. Rasanya baru tahun lalu, rasanya baru kemarin kita berjumpa. Sekarang Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kita, tapi ini menjadi pertemuan yang terus dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan membuat kita bisa berkumpul di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam kesempatan taklim yang sangat sebentar ini, saya akan coba mengkaji tentang kiat menghadapi masalah hidup. Judulnya adalah kiat dalam menghadapi masalah hidup. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Boleh saya tanya? Boleh. Kira-kira kita semua punya masalah atau tidak? Jawabannya yang kompak, jangan ragu-ragu ya. Coba ulangi lagi, kira-kira kita punya masalah atau tidak? Masalahnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau dikasih masalah banyak, senang atau tidak? Nah, saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu kenal dengan Rasulullah Muhammad SAW? Kenal? Di mana kenalannya? Bukan kenal, tahu dengan Rasulullah SAW? Tahu. Rasul itu dalam hidup banyak tidak masalahnya. Ketika Rasul banyak masalah, yang Rasul dapatkan dari setiap ujian masalah itu surga atau neraka? Surga. Bapak Ibu, ternyata ciri di antara manusia yang hidup itu adalah punya masalah. Ciri di antara manusia yang hidup itu adalah punya masalah. Berarti kalau manusia tidak punya masalah, berarti dia tidak. Sekarang ayah bunda punya masalah, berarti ayah bunda itu sedang hidup. Kalau ayah bunda tidak mau punya masalah, jangan. Jadi sekarang saya tanya, mau punya masalah atau tidak? Jadi bingung gini jawabannya. Yuk silakan dibuka Qurannya, surat Al-Baqarah 155 156. Kita akan mengkaji ayat itu sekarang. Surat Al-Baqarah 155 156. Sudah dibuka? Setuju ya? Kalau kita semua punya masalah, setuju? Setuju. Setuju. Ternyata ayah bunda yang dirahmati Allah, yang menginginkan hidup kita punya masalah itu ternyata bukan manusia.
ternyata Allah Subhanahu wa taala pun telah sampaikan dalam Quran. Surat Al-Baqarah 155 156. Sebenarnya saya lebih senang kalau pakai whiteboard sama ada spidolnya, bisa dibantu nggak ya? Biar lebih maksimal. Digeser ke sini aja, di sini aja. Dibalik aja, yang baliknya kosong tuh. Dibalikin. Nah, ada whiteboardnya. Sip. Baik, Bapak kelihatan, Pak? Apa yang kelihatan? Saya belum tulis apa-apa ini. Ibu kelihatan, Bunda? Kelihatan. Baik, kita akan mulai dulu ya. Ciri di antara orang hidup itu, ya, orang hidup itu pasti punya masalah. Jadi kalau sekarang kita hidup dan kita punya masalah, bersyukur kepada Allah, berarti kita ini hidup. Justru kalau sekarang kita hidup, Ustadz saya mah aman-aman saja, nggak ada masalah, evaluasi, jangan-jangan ada yang salah dengan hidup kita. Nah, ternyata rumus seperti ini itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Oke. Sekarang begini. Kalau ayah bunda punya masalah, ingin tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, insya Allah selama 3 hari ke depan kita akan belajar apa itu masalah, bagaimana cara Al-Quran menyelesaikan masalah, dan bagaimana ayah bunda bisa kuat dengan masalah yang datang silih berganti. Kan kalau dilihat dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah penuh masalah semua ya. Ini makanya penting di bulan Ramadan ini kita bisa memperbaiki diri kita biar jadi lebih baik lagi. Yuk, Bunda perhatikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Fokus, perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti. Di situ Allah menggunakan lam. Lam itu lam taukid. Lam taukid itu adalah lam kepastian. Kalau Allah yang sudah memastikan, berarti sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Pasti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian. Kum di situ maknanya adalah manusia. Kita manusia bukan? Baik. Di sini ada yang bukan manusia? Tidak ada ya. Semua manusia. Dan pasti kata Allah, kami akan menimpakan kepada kamu sekalian wahai manusia apa? Bisyai'in, dengan setiap urusan. Bisyai'in itu maknanya adalah setiap urusan yang ritmenya datang silih berganti. Jadi orang itu kalau sudah selesai masalah yang pertama, bukan selesai, malah akan nambah lagi masalah yang kedua. Beres angsuran yang pertama, ada angsuran lagi yang kedua. Ya, selesai urusan yang ini, ada lagi yang ini, terus muter terus. Ustadz, apa yang Allah kasih? Setidaknya manusia dalam hidup itu, kata Allah Subhanahu wa taala,
akan mengalami 5 masalah dalam hidupnya. 1, sini ya. Manusia akan diuji dengan minal khaufi. Punya hati resah, gelisah. Coba saya mau tanya, yang punya perasaan hati resah gelisah kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu? Kata siapa? Bapak-bapak juga banyakan resah, cuman gak ketahuan aja. Saya mau tanya, bener gak kita ini punya perasaan hati resah gelisah? Serba takut, serba khawatir. Ustadz, besok makan apa ya? Padahal besok aja belum tentu ada. Betul nggak? Nanti anak saya ke depan gimana ya? Gitu. Betul ya? Banyak khawatir, banyak takutnya, banyak gelisahnya. Punya suami ganteng, takut diambil orang. Punya suami pas-pasan, malu dibawa kondangan. Serba salah aja pokoknya hidup kita mah. Ya? Dulu waktu sebelum menikah pengen menikah, betul nggak? Setelah menikah, Ustadz kok dapat yang begini saya mah ya. Perasaan dulu minta bukan yang begini kan gitu. Terus resah ya. Suami deket nyebelin, suami jauh ngangenin gitu. Hati resah gelisah. Mau mulai usaha takut rugi. Mau kerja, dulu sebelum kerja pengen punya kerjaan, setelah kerja ngeluh kerjaannya nggak enak. Setuju nggak? Nih, saya mau tanya, di sini ada yang sedang punya masalah hatinya resah gelisah ada? Nggak usah bilang, kelihatan dari wajahnya. Oke, baik. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan diuji dalam hidupnya, akan ditimpa masalah dalam hidupnya. Wal ju'i, urusan perut, urusan kelaparan. Kelaparan. Kalau bahasa kita mah pangan. Saya mau tanya sekarang, ayah bunda jungkir balik ya, berangkat pagi pulang petang, kan sebenarnya cuma nyari urusan perut, betul nggak? Ada orang yang mau korupsi, ada orang yang mau saling suap menyuap, ada orang yang mau saling menzolimi, sikut-sikutan dalam usaha, karena urusan perut, urusan kelaparan, betul nggak? Padahal sampai sekarang saya belum ngeliat tuh orang yang gajinya 5 juta dengan yang gaji 5 miliar makannya sama, kok nggak beda? Betul nggak? Nggak ada tuh yang 5 miliar makan satu kerupuk satu truk, nggak ada tuh. Minimal lah ya 3 lah, maksimal 3, nggak ada yang banyak. Tapi mengapa banyak orang yang mau jungkir balik, mau mati-matian karena mikirin urusan kelaparan? Ternyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu ketakutan urusan perutnya. 3. Kalau di sini insya Allah sih, kalau dilihat dari perutnya nggak ada yang kelaparan lah ya. Apalagi bapak-bapak ya, aman dan tentram lah ya. 3. Manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Wa naqsim minal amwal. Manusia akan ngerasa kekurangan harta. Kekurangan harta. Akan merasa kekurangan harta. Kurang terus bawaannya. Dulu waktu gaji belum naik, kurang. Setelah gaji dinaikin, kurang. Sudah punya motor, pengen beli mobil. Sudah beli mobil, pengen ganti mobil yang terus gitu. Malah sering bilang ke orang lain kan ya, Ustadz mah enak hidupnya begini. Aku mah apa tuh, kan suka begitu. Karena ngerasa kurang urusan harta. Dan kita nggak pernah cukup dengan harta, nggak pernah cukup dengan dunia.
Malah banyak orang hanya karena mencari dunia kemudian menggadaikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah, dunia itu diciptakan untuk kita. Jadi pasti untuk kita. Sedangkan kita diciptakan untuk akhirat. Ini kan ada premis yang sebenarnya berbeda nih. Dunia yang kita kejar itu memang diciptakan buat kita. Maknanya apa? Semakin capek, semakin lelah, semakin dia mengeluarkan energi untuk cari dunia, tapi kalau kata Allah bukan untuk dirinya, gak akan jadi buat dirinya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perhatikan dengan iman. Wahai manusia, jangan pernah mengkhawatirkan rezeki duniamu. Karena rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi, nih perhatikan. Tapi khawatirkanlah amalanmu di dunia. Karena amalanmu itulah yang akan menentukan surgakah menjadi milikmu, nerakakah menjadi milikmu nanti. Manusia akan diuji oleh Allah dalam urusan kekurangan harta. Dan ketika urusan kekurangan harta ini akan timbul penyakit. Penyakitnya itu adalah iri dengki. Kalau bahasa kita di Indonesia itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Insya Allah di sini mah enggak ya, enggak jauh beda ya, enggak insya Allah ya. Kurang harta itu ngerasa. 4, manusia akan diuji oleh Allah wal anfusi, punya jiwa tapi jiwanya itu sering kali galau. Nah, bahasa kekinian banget ya, galau gitu. Punya jiwa, jiwa itu galau, nggak menentu, mood-moodan kalau bahasa anak muda sekarang. Kadang semangat, kadang enggak, bener enggak? Kadang beriman kepada Allah, imannya naik, kebanyakan turun. Semangat, tengah bulan semangat tuh, udah mulai uang habis ya, cicilan datang, tagihan bil datang kan, sujudnya lama banget. Ya Allah, pas awal bulan uang masih ada, segala macam lupa sama Allah. Jiwa. Dan jiwa ini kita ngerasa nggak puas terus. Jiwa ini lebih pada urusan hati, Pak. Ibu bapak yang sederhana saja di rumah kita, keluarga kita, bapak lebih pandai melihat kelebihan istri atau kekurangan istri? Mohon maaf ya, kita itu lebih pandai melihat kekurangan istri kita dibanding kelebihannya. Ada ustadz kelebihan berat badan misalnya. Bukan itu Pak yang dimaksud Pak ya. Kalau bahasa Prof. Nasaruddin Umar tuh begini, dalam rumah tangga itu jangan ketuker antara cecak dengan buaya. Di rumah tangga kita sering terjadi ketuker, cecak jadi buaya, buaya jadi cicak. Maksudnya apa? Masalah kecil jadi besar, masalah besar dikecilin. Jiwa, mama teh berubah sekarang mah. Dulu mah nggak begini perasaan mah. Emangnya kenapa? Masya Allah mah. Wajah berubah. Kasur juga udah mulai goyang. Mamanya berat badannya sekarang. Dulu mah begini. Satu urusan, perhatikan ya. Dari satu urusan jadi panjang kemana-mana. Karena bapak sering melihat kekurangan kepada istri, istri pun pandai melihat kekurangan kepada suaminya. Papa mah enak, kerja gitu-gitu doang. Mama capek nih. Emang apa mama capeknya apa? Capek ini. Tuh, urusan kecil jadi besar biasanya. Dan jadi panjang. Jiwa galau. Dan biasanya yang paling menyakitkan adalah ketika kita membandingkan milik kita dengan orang lain. Bu, dibandingin tuh gak enak beneran. Ibu mau gak dibandingin sama yang lain? Coba bilang begini bapaknya ke ibu,
Ibu teh cantik Bu, tapi dulu tuh lihat Bu si A mah. Nah kalau udah dibandingin begitu Bu, secantik-cantiknya ibu turun tah sakit hati betulan. Begitu juga suami Bu, dibandingin mah sakit hati juga. Pak, mama teh pengen bapak teh kayak Ustadz Hilman. Misal contoh ini Maya, jangan dianggap serius ini Maya. Emangnya kenapa? Aduh, udah mah cakep, pinter gitu. Misal ini Maya, ini kan coba Pak, Bu, kalau digituin Bu, seusaha-usaha kerasnya suami sakit hati. Kenapa Ustadz itu bisa terjadi? Karena jiwa kita galau, nggak menentu. Coba, saya mau tanya dulu lah. Dari 4 hal ini, di antara kita ada yang punya masalah 4 hal ini? Salah satu atau kok 4-4-nya? Bahaya kalau yang terakhir nomor 5, manusia itu akan punya masalah dalam hidupnya, wasamarot. Dia itu banyak berangan-angan. Wasamarot itu maknanya buah-buahan, tapi dimaknai dalam tafsir kontemporernya adalah manusia itu adalah makhluk yang banyak angan-angannya. Enak ya kalau begini, padahal belum nyampe tuh, tapi lo dipikirin dulu sama kita. Enak ya kalau punya rumah begini, enak itu tuh. Dan itu Bu, makin kita berangan-angan, makin lelah kita mengejarnya. Sekarang yang ibu pikirin apa kira-kira? Punya angan-angan apa? Ustadz saya mah jangan angan-angan, gak berani, takut gila mikirin angan-angan kebanyakan. Tapi itulah manusia. Saya pernah bilang begini ya, dulu ada cerita tentang 2 pasangan hidup. Jadi ada 2 pasangan suami istri. Pasangan yang pertama suami istrinya naik motor. Pasangan yang kedua suami istrinya naik mobil. Ini udah pernah belum saya cerita ini ya? Oh belum ya? Mau diceritain? Mau ya. Jadi pasangan yang pertama itu yang naik motor, istrinya cerita sama suaminya sambil naik motor. Kan naik motor begini ya, kalau begini jatuh kan ya. Jadi begini, teriak kan di motor mah berisik, nggak bisa pelan-pelan ngobrolnya ya. Papa katanya gitu. Gak kedengeran kata suaminya. Apa kan begitu. Papa katanya. Akhirnya pelan-pelan bicaranya. Berhenti dulu dia, berhenti. Kenapa mama teh? Pak, kalau tadi kita naik mobil lebih enak dibanding naik motor. Ditanya sama suaminya, emangnya naik mobil enaknya apa? Enak Pak naik mobil itu, kalau hujan gak kehujanan, kalau panas gak terlalu panas, dan yang paling penting make up bunda gak luntur, gak kena debu. Kan naik motor mah kena debu kan. Kalau di Amerika gak ada lah ya. Masya Allah, suaminya gak bisa jawab. Dipikir-pikir, benar juga kata mama katanya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasangan suami istri yang naik mobil itu istrinya cerita juga sama suaminya. Ceritanya percis kayak tadi. Ayah, nah kalau naik mobil tuh panggilannya ayah bunda. Kalau naik motor papa mama, beda kelas. Cerita istrinya kepada suaminya, ayah, iya bunda kenapa? Ayah, kalau kita naik motor lebih enak dibanding naik mobil. Emangnya kenapa bunda enaknya naik motor? Enak, kalau macet bisa selap-selip, bensin irit, dan yang paling penting bunda bisa pelukan sama ayah. Ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, saya mau ambil sederhana aja hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Ternyata kita ini lebih pandai melihat orang lain dibanding melihat diri kita sendiri. Melihat orang mah
Melihat orang mah lebih terus, sedangkan melihat diri kita itu kurang terus. Setuju? Saya mau tanya di sini, ada yang punya penyakit itu? Nggak ada. Pak, ada istri yang begitu, Pak? Di sini nggak ada ya. Oke, baik. Itulah kejadiannya. Manusia itu oleh Allah akan diberikan masalah setidaknya 5 hal. 1, punya hati resah gelisah. 2, punya urusan perut yang ditakutkan. 3, ngerasa kekurangan harta. 4, punya jiwa yang sering galau. Yang 5, punya angan-angan yang tidak pernah terhenti. Bapak Ibu punya masalah 5 masalah ini atau salah satu atau kelima-limanya? Oke. Ternyata Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di mata manusia ini masalah, ternyata di mata Allah bukan masalah. Ulangi ya. Kan kita masih ngerasa, Ustadz, saya tuh punya masalah, pengen curhat. Bun, saya ini kalau di Indonesia ngajinya 1 jam, curhatnya 2 jam tuh jamaah teh. Ternyata manusia itu banyak masalahnya, dipikir-pikir mah gitu. Dan itu luar biasa cerita, apanya lah, ininya lah, itunya lah. Kalau disimpulin ternyata 5 masalah ini. Masya Allah, ketika di mata manusia ini masalah, di mata Allah mah bukan masalah. Apa kata Allah? Perhatikan di akhir kalimatnya, wabashir. Ternyata kalau ada di antara kita yang sedang punya masalah 5 hal ini, justru wabashir, kabar gembira. Bagaimana maksudnya Ustadz? Kalau kita punya masalah ini harusnya bersyukur. Yes, saya punya masalah. Karena di mata Allah ini bukan masalah, ini kabar gembira. Ketika orang diberikan masalah, ditimpa masalah, diuji dengan masalah, berarti Allah lagi sayang sama kita, lagi perhatian sama kita, lagi ingat sama kita. Bukankah kita itu ingat sama Allah pas lagi punya masalah? Pas lagi gak punya masalah mah kadang-kadang gak pernah ingat sama Allah. Ketika Allah berikan kita masalah, jeger, justru Allah tuh pengen tahu, ini hambaku mendekat kepada aku atau makin jauh dengan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wabashir, kabar gembira. Jadi besok-besok kalau kita punya masalah ini jangan, ya Allah punya masalah, enggak, harusnya yes punya masalah. Berarti lagi dikasih perhatian sama Allah. Tiba-tiba misalnya di PHK. Bu, kalau suami di PHK marah nggak? Ya gimana nanti makan? Ya kan gitu kan? Di mata Allah justru itu kabar gembira, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaannya, kabar gembira buat siapa? Karena tidak semua orang bisa menerima itu. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih hanya orang-orang yang as-sabirin. Orang yang ketika punya masalah dan dia akan merasa punya kabar gembira dari masalah itu hanya orang-orang yang sabar. Pertanyaannya adalah mana sabar? Apa itu sabar? Dilanjutkan dalam ayat 156-nya kata Allah Subhanahu wa taala, yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu, ayah bunda yang dirahmati Allah, adalah orang yang ketika diberikan musibah, diberikan masalah, dia cuma jawab, sesungguhnya ini punya Allah, akan kembali kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah sholat. Orang yang bisa memetik hikmah dari masalahnya adalah orang yang sabar dan orang yang sholat. Maka perhatikan dalam Quran seringkali disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Betul? Pertanyaannya, Ustadz,
kenapa sabar dan sholat itu berdampingan, gak bisa dipisahkan. Kenapa sabar itu bisa menyelesaikan masalah, kenapa sholat itu bisa menyelesaikan masalah, dan apa kaitannya sholat dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Insya Allah selama 2 hari ke depan kita akan bahas kaitan sabar dan sholat dalam kehidupan untuk menjawab setiap masalah dalam hidup kita. Siap? Siap. Insya Allah besok berjumpa lagi dengan saya. Karena kebetulan juga saya baru sampai di LA itu tadi jam 6:30. Kira saya Philadelphia ke LA itu nggak jauh, ternyata jauh bingit ya. Saya kira 2 jam gitu ya. Masya Allah sampai 6 jam setengah. Tadi agak delay juga di Chicago-nya, agak delay sedikit. Baik ayah bunda, ini dulu pengantar dari saya. Insya Allah besok kita akan bahas apa itu sabar, bagaimana bisa menjadi orang yang sabar, apa itu sholat, apa pengaruh sholat dalam kehidupan. Masya Allah bunda, dalam Quran disebutkan ternyata kualitas rezeki kita itu tergantung kualitas sholat kita. Makin bagus sholat kita, makin bagus rezeki kita. Itu ada dalam Quran. Kemudian ternyata sholat itu adalah kekuatan yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa sholat itu sehari 5 kali? Kenapa nggak sekali aja misalnya? Ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu filosofinya karena manusia itu adalah makhluk yang senang curhat, senang cerita. Khususnya ibu-ibu. Cuman sayangnya selama ini Allah sudah siapin caranya dengan cara sholat agar manusia curhat kepada Allah, tapi masih banyak di antara kita yang masih curhatnya ke orang lain. Betul? Nah, insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa makin kuat, makin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selesai Ramadan kita masih bisa sabar, ikhlas menjalani kehidupan ini yang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah ini semua. Ya. Terakhir mungkin saya bukunya tinggal segini lagi. Ini buku terbaru saya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Judulnya Ternyata Surga Itu Dekat. Ini buku ditulis tepat 12 tahun wafatnya ayah ibu saya. Jadi buku ini bercerita tentang ternyata kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, berbakti kepada orang tua. Banyak orang yang mengejar surga yang jauh, padahal di depan matanya ada surga. Siapa surga itu? Kedua orang tua, ayah dan ibu. Ini bukunya cocok, termasuk banyak doa-doa yang bisa dipanjatkan kepada orang tua kita yang sudah wafat barangkali. Kebetulan kata pengantarnya Ustadz Arifin Ilham, karena kita juga sama-sama di Azikro. Saya tidak bawa banyak bukunya, jadi kalau yang mau beli silakan langsung saya tanda tangan, langsung bisa dibawa pulang. Terutama kalau kita punya anak, ini bukunya pas untuk anak-anak kita agar kemudian mereka nanti ke depan bisa berbakti juga kepada kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sebelum kita witir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan setiap urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diangkat kedua telapak tangan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang senantiasa menatap hati kami, Engkau yang senantiasa mengawasi setiap langkah kami. Ya Allah, Engkau yang senantiasa menjawab setiap doa-doa kami, Engkau yang senantiasa menjadi sandaran dalam hidup kami.
Ya Allah, terima kasih untuk nikmat iman dan Islam yang masih Engkau tanamkan dalam hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih untuk nikmat usia dan nikmat sehat yang masih Engkau titipkan dalam hati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih untuk nikmat Ramadan yang masih Engkau sampaikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat rezeki yang masih Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini kami minta kepadamu, ya Allah, ampuni setiap dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni setiap maksiat yang pernah kami kerjakan. Ampuni mata, mulut, telinga, tangan, kaki kami, ya Allah, yang pernah berbuat salah kepadamu. Sebelum Engkau cabut nyawa kami, maka izinkan Engkau terima setiap taubat kami dari salah, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua, ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, limpahkan pahala atas setiap amal kebaikannya. Ampuni kami, ya Allah, jikalau kami pernah berkata-kata kotor kepada mereka, pernah menyinggung perasaan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jikalau ada orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam taat ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami punya keluarga, ya Allah. Takdirkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami punya anak-anak, ya Allah. Jadikan anak-anak kami soleh-solehah, ya Allah. Karena anak-anak yang soleh itulah, ya Allah, yang akan menyelamatkan nanti kami di hari kiamat. Maka, ya Allah, bimbing kami dalam taat ibadah. Jangan biarkan kami sendirian menjalani hidup ini, ya Allah. Karena kami tahu kami lemah, kami tidak punya daya upaya kecuali semua darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dibanding tahun kemarin, ya Allah. Kami makin semangat ibadah, makin semangat sholat, makin semangat baca Quran, makin semangat bersedekah, makin semangat berbuat kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena mungkin Ramadan tahun depan kami belum bisa bertemu lagi, belum tentu kami mendapatkan Ramadan lagi. Karena banyak di antara saudara kami yang dulu masih bersama dengan kami Ramadannya, sekarang sudah tidak bersama lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami minta kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan berwudu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jikalau ada di antara kami yang sedang punya kesulitan, segera Engkau hadirkan jalan keluar dari kesulitannya, ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan dari penyakitnya, ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sedang punya masalah, ya Allah, selesaikan dari masalahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami, ijabah setiap permintaan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti tolong disebutkan nama bapak ibunya masing-masing, ya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi esok hari dan tetap di tempat ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Mari sama-sama kita melaksanakan salat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.